Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya akan membahas mengenai pengambilan jenazah dengan paksa yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Hal tersebut sebenarnya sudah lama terjadi, yaitu pada abad 14. Itu adalah awal di mana orang-orang mulai mengambil jenazah. Namun pada abad 14, pengambilan jenazah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah bedah manusia yang kita ketahui sekarang dengan anatomi. Pada masa itu kebutuhan jenazah itu sangat besar, sementara tersedianya jenazah yang ada di masyarakat pada waktu itu sangat kurang, sehingga memicu masyarakat untuk mencari jenazah kemanapun. Selanjutnya, pada abad ke-18 semuanya memuncak karena mata kuliah anatomi sangat digemari, mahasiswanya banyak, pengajarnya juga banyak, namun tetap ketersediaan jenazah itu kurang, sehingga mata kuliah anatomi ini menjadi terhambat. Pada masa itu, mencari jenazah adalah profesi. Jadi beberapa orang memilih profesi untuk mencari jenazah kemanapun, kalau perlu dia membongkar jenazah, membongkar makam untuk mengambil jenazah yang ada di dalamnya. Tapi tak jarang apa yang menjadi barang-barang kenangan yang diberikan oleh keluarga seperti jam, cincin, emas bahkan yang ditinggalkan untuk jenazah itu juga ikut diambil. Nah, pemerintah merasa kesal pada waktu itu, pada abad 18 di London. Akhirnya mereka membuat peraturan Anatomical Act namanya untuk mengatur bahwa hanya jenazah dari penjahat kriminal yang dieksekusi yang boleh diambil sebagai jenazah legal untuk anatomi. Dan jenazah yang lain yang boleh diambil secara legal untuk anatomi adalah jenazah orang yang menyerahkan diri sejak ketika hidup membuat perjanjian agar ketika ia meninggal jenazahnya disumbangkan untuk kepentingan pendidikan, seperti itu. Yang terjadi di Indonesia beda. Kalau yang terjadi di Indonesia adalah pengambilan paksa jenazah COVID-19. Jadi jenazah itu terpapar COVID-19. Tapi ada juga jenazah yang tidak terpapar COVID. Hanya yang sekarang tren adalah pengambilan jenazah yang terpapar COVID-19 positif. Nah, sudah menjadi wajar bahwa tahap kehidupan manusia itu lahir, berkembang, kemudian meninggal. Nah, meninggal ini bagi beberapa budaya itu adalah tahap yang paling sakral, sehingga ketika ada orang meninggal itu harus dihormati, harus diupacarakan, diperingati. Nah, bagi beberapa kebudayaan tidak bisa menerima ketika ada orang meninggal itu dimakamkan dengan cara protokol. Nah, akhirnya mereka memaksakan diri untuk bertindak dengan sembrono, mengambil paksa jenazah keluarganya yang meninggal karena COVID-19. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Tidak sedikit juga yang ikut mengambil itu terpapar COVID juga. Nah, bagaimana cara menanganinya? Cara menanganinya antara lain yaitu dengan menggunakan sarana hukum pidana, penal policy, atau sarana di luar hukum pidana, non-penal policy. Hukum pidana tentu kita tahu menggunakan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, karena jenazah yang diambil dengan paksa itu terpapar COVID-19. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, pasal yang digunakan untuk menghukum secara pidana yaitu pasal 93. Kemudian dalam KUHP, pasal yang digunakan untuk memidana orang-orang yang mengambil jenazah antara lain pasal 178, 179, 212, pasal 216 ayat 1, pasal 218, pasal 180, dan pasal 181 KUHP. Nah, cara selanjutnya yaitu dengan sarana non-penal, sarana yang tidak menggunakan hukum pidana, antara lain tanggung jawab sosial, yaitu informasi yang penting yang harus disampaikan oleh pemerintah itu harus meluas dan sustainable, harus selalu diinformasikan.
warga mengambil paksa jenazah antara lain disebabkan karena kekurangan informasi. Kemudian tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan perkembangan mengenai keluarganya yang dimakamkan karena terpapar COVID. Nah, semacam itu bisa ditangani dengan ikut merasakan keadaan sosial, kemudian membagi informasi yang dirasa penting, sehingga peran serta pemerintah untuk membagikan informasi yang baik dan benar itu sangat diperlukan. Beberapa informasi dari media massa, pemerintah sudah melakukan hal itu, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada keluarga yang salah satu kerabatnya meninggal karena COVID-19 diperbolehkan untuk ikut memakamkan, pastinya dengan protokol kesehatan. Nah, itu salah satu cara yang sesuai dengan Pancasila. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.